Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban salam saya. Saya doakan yang jawab salam saya semoga cepat naik haji dan umrah. Amin amin. Dan diberikan kesehatan lahir dan batin, umur yang panjang, dapat dipertemukan bulan Ramadan tahun depan. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usiku wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh yang kami muliakan, pertama-tama dan paling utama, mari kita senantiasa intinya tak bosan-bosannya menyampaikan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai pada detik ini, sampai pada saat ini kita masih diberikan nikmat, utamanya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketakwaan, dan teristimewa nikmat umur yang panjang, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh barakah ini. Tiada lain adalah untuk mengabdikan diri kita selaku hamba Allah, yaitu baru saja kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salam serta salawat mari pula kita kirimkan kepada baginda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di persada muka bumi ini sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh atau panutan di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita di alam yang fana ini. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan di subuh ke-22 Ramadan, kalau saya tidak salah menghitung, membawakan ceramah subuh atau nasihat-nasihat agama dengan tema kemuliaan Ramadan yang tidak ditemukan di bulan lain. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Qad ayat 1 sampai 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bahwa malam kemuliaan itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Bahwa pada malam itu turun malaikat Jibril dari langit dengan izin Tuhan untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Bahwa pada malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit pagi. Jadi maksud daripada ayat yang saya bacakan tadi, mengapa dikatakan Ramadan itu bulan yang paling mulia dibanding dengan bulan di luar bulan Ramadan? Adalah bulan yang lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu ibaratnya sebanding dengan 83 tahun. Jadi satu kali kita dapat yang namanya Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu sebandingi 83 tahun kita beribadah jamaah sekalian. Olehnya itu jamaah sekalian, mari kita di akhir-akhir Ramadan, di 10 terakhir Ramadan ini, mari kita aktualisasikan diri kita, bertakarruf, mendekatkan diri hanya kepada Allah untuk mencari yang namanya Lailatul Qadar.
Kita harus berusaha dan yakin seyakin-yakinnya insya Allah kita bisa mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Bagaimana caranya supaya kita bisa dapatkan Lailatul Qadar? Caranya yaitu dengan termotivasi kita bangun di sepertiga malam. Apa yang kita lakukan di sepertiga malam itu bangun beriktikaf. Karena itu yang dicontohkan Rasulullah di 10 terakhir Ramadan. Kalau kita ini biasanya 10 terakhir Ramadan yang ramai adalah mall. Yang ramai Ramayana. Yang ramai NTC dan lain sebagainya, toko-toko yang ramai. Kadang-kadang di 10 terakhir Ramadan itu boleh dikata setiap masjid itu tambah maju jamaahnya. Maksudnya tambah berkurang jamaahnya. Padahal di 10 terakhir Ramadan itu adalah bahkan Rasulullah itu menguatkan erat pinggangnya. Bangun di tengah malam membangunkan keluarganya dan istri-istrinya untuk beriktikaf. Kamu tidak dapat Lailatul Qadar yang sebanding 83 tahun. Nah, umurnya umatnya Rasulullah rata-rata 60 sampai 70 tahun. Satu kali kita dapat sebanding 83 tahun, melebihi itu umumnya umatnya Rasulullah. Makanya mari kita berpacu, termotivasi untuk mencari yang namanya Lailatul Qadar. Karena ada penjelasan cari di malam-malam ganjil. Ya, mulai kemarin malam 21, ini kan 22. Sebentar 23, 25, 27, 29 sampai malam yang terakhir. Insya Allah kalau kita bangun melaksanakan salat tahajud, kemudian setelah itu kita berzikir. Sebelum kita meminta doa kepada Allah, berzikir dulu, beristighfar dulu. Astagfirullah, ngomong ampun dulu kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaihi sebanyak-banyaknya sampai 100 kali. Dan setelah itu kita memohon kepada Allah supaya kita bisa mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Jadi kalau setiap tahun kita mencari dan insya Allah kita bisa mendapatkannya, luar biasa. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Robaki yang selalu setiap tahun di 10 terakhir Ramadan hanya meramaikan toko, ya usahakan tinggalkan dulu yang seperti itu. Mari kita selalu beriktikaf, ya. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuliaan yang pertama. Jadi masih ada di waktu sebentar malam juga 23 ya. Saya ajak pada seluruh jamaah sekalian, mari kita berusaha untuk mencarinya supaya kita bisa dipertemukan yang namanya Lailatul Qadar. Karena ya begitu banyaknya kesibukan kita, kadang kita tidak bisa atur untuk kita. Ada perasaan capek, usahakan supaya rasa capek itu hilang dan bangun di tengah malam untuk melaksanakan salat tahajud. Setelah itu kita beristighfar, kemudian membaca suci Al-Quran dan sebagainya. Kemudian kemuliaan yang berikut yang hanya ditemukan di dalam bulan suci Ramadan yaitu bulan turunnya Al-Quran. Sebagaimana pada mukadimah yang saya bacakan tadi, yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 185. Sahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bahwa di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dengan yang batil. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan-perkataan Allah. Petunjuk kita berpedoman pada Al-Quran dan tidak ada keraguan di dalamnya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa kitab Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan tidak ada keraguan di dalamnya. Makanya ini hari ke-22. Mudah-mudahan ada yang tamat satu kali. Ya, karena setiap Ramadan itu harus punya target.
harus punya target minimal 1 kali tamat. Ya, mungkin ada jamaah yang sudah tamat 1 kali, bahkan ada yang 2 kali, bahkan ada juga yang sampai 3 kali. Ya, karena 1 buah Al-Quran itu kan jumlahnya 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Berapa jumlah huruf dalam 1 buah Al-Quran? Ya, menurut pernyataan Imam Syafi'i, bahwa 1 buah Al-Quran itu jumlah hurufnya mulai alif sampai ya disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran itu sebanyak 1.027.000. Saya ulangi, jumlah huruf dalam 1 buah Al-Quran sebanyak 1.027.000. Dikali setiap huruf dapatkan 10. Berarti kita bisa mendapatkan amal kebaikan atau pahala sebanyak 10.270.000 orang yang sudah 1 kali tamat. Jadi mari kita mengejar yang baru 5 juz. Ibu-ibu mungkin ada yang sudah tamat 2 kali. Saya yakin dan percaya ada yang tamat 1 kali. Bapak-bapak juga begitu. Jangan bapak-bapak kalah dari ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu itu kan paling sibuk di dapur, tetapi bapak-bapak banyak waktunya. Luangkan waktu kita. Di tempat kita bekerja bawa Al-Quran. Ada kesempatan buka Al-Quran. Jangan cuma kita disibukkan dengan berbagai hiburan di televisi. Yang kadang-kadang kita ya hobi sepak bola, kadang habis waktu kita nonton bola. Tetapi kalau Al-Quran kadang baru kita baca 1 lembar, 2 lembar sudah mengantuk. Karena kita mendapat godaan. Tipsnya supaya tidak mengantuki, ambil ke air wudhu dulu. Sebelum baca Al-Quran, ambil air wudhu dulu. Supaya rasa ngantuk itu bisa hilang. Kalau mengantuki lagi, ambil lagi air wudhu, udah. Supaya kita termotivasi. Karena orang yang semasa hidupnya senantiasa mengamalkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kata Nabi, Iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabi. Iqra artinya baca. Jadi Al-Quran itu baca, dibacaan. Tepak belo-belo nak Mangkasar kan. Biasanya kadang Al-Quran itu sampai ada debu. Mengapa? Karena jarang dibuka, dibaca. Harus kita baca. Setelah kita baca, kita pahami, mengerti, dan apa kita dapat amalkan di dalam kehidupan kita. Makanya didik anak-anak kita supaya bagus di bacaan tajwidnya. Apalagi kalau ada anak yang mampu menghafal sampai 10 juz, 20 juz sampai 30 juz, luar biasa. Maka yang terangkat derajatnya adalah kita, orang tuanya. Seperti setiap hari ya, kalau kita tidak sempat membuka Al-Quran, baca saja. Biar dalam perjalanan ya baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Mau keluar rumah, setiap mau keluar rumah baca ayat kursi. Insya Allah 7.000 malaikat yang menjaga kita. Kalau kita baca ayat kursi setiap mau keluar rumah. Kaum muslimin wal muslimati dan jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya mengajak orang yang masih belum sampai 10 juz, mari kita mengejar ketinggalan kita supaya minimal 1 kali tamat. Kemuliaan yang berikut yang ketiga adalah bulan dikabulkannya doa. Di bulan Ramadan ini mari kita banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah. Ya mungkin sebelum memasuki bulan Ramadan sudah banyak yang kita mohon kepada Allah, belum terkabulkan doa. Tapi insya Allah di dalam bulan Ramadan ini banyak-banyak berdoa, insya Allah akan diterima. Karena kata Allah, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, mintalah kepada aku, niscaya saya akan terima permintaanmu. Sepanjang apa yang menjadi kewajiban kita laksanakan salat. Jangan bolong-bolong salat tak, apalagi di salat subuh ini yang begitu berat. Ya. Coba mungkin lihat nanti kalau di luar bulan Ramadan, kadang salat subuh itu 2 saf. Tapi saya yakin di masjid ini setiap waktu subuh itu akan penuh di masjid. Mengapa? Karena kita ganjarannya, orang yang melaksanakan salat subuh besar sekali pahalanya. Salat sunnah yang kita kerjakan saja sebelum salat subuh lebih besar dibanding dengan dunia beserta isi. Makanya jangan bolong-bolong salat. Kan kita mengaku diri kita Islam. Islam itu harus
Ya, melaksanakan salat 5 kali sehari semalam. Islam, Isya, subuh, lohor, asar dan maghrib. Insya Allah kalau kita kerjakan dan rajin membaca Al-Quran akan diterima doa. Tempat-tempat doa yang makbul seperti nanti sebentar kalau kita habis berbuka setelah minum air seteguk air minta doa di sini. Apa yang kita minta insya Allah akan dijawab oleh Allah. Dan waktu antara qamat dan azan minta doa. Di sujud terakhir setiap waktu salat. Ya. Banyak-banyak berdoa. Karena orang yang tidak mau berdoa itu dianggap oleh Allah sebagai orang yang sombong, takabur. Ya, banyak berdoa. Kemudian yang keempat, kemuliaan Ramadan yang keempat yang tidak ditemukan di bulan lainnya yaitu setiap amal dilipat gandakan nilai pahalanya. Setiap amal dilipat gandakan nilai pahalanya. Contohnya adalah salat tarawih. Ya, itu yang saya katakan tadi. Kadang di 10 terakhir Ramadan itu orang yang datang salat tarawih itu tambah maju sabtu. Dilipat gandakan pahalanya. Karena ini kata Nabi, "Man qama Ramadana imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan, qiyamul lail, salat lail atau salat tahajud karena dasar iman dan takwa semata hanya kepada Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya ramaikan itu ini di setiap malam untuk melaksanakan salat tarawih. Dan bulan rumah istirahat dan melaksanakan salat tahajud di sepertiga malam. Kemudian amal yang lain yang dilipat gandakan pahalanya yaitu memberi makan kepada orang yang berpuasa. Ya, ibu-ibu kalau disebutkan namata untuk mengantar buka puasa di sini insya Allah dilipat gandakan pahalanya. Ya, sepanjang ikhlas ki. Ya, berapa orang yang datang berbuka setiap waktu berbuka di masjid ini, maka sebanyak itu juga pahalanya kita dapatkan. Apatah lagi jamaah sekalian kalau kita mampu mengadakan buka puasa dan mengundang banyak orang. Makanya punya target setiap tahun kalau ada di kelebihan dan nata yang kita simpan, usaha kita apa bukan akan mengkasar. Siapa diundang, maka sebanyak itu juga pahalanya yang kita dapatkan. Insya Allah. Sepotong roti saja yang kita berikan, atau seteguk air, atau secacat je ini kisarnya untuk puasa ya, sang kami menjadi nilai pahala. Kaum muslimin wal muslimat dan jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan di dalamnya. Mengapa dikatakan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan di dalamnya? Karena menurut penjelasan para ulama bahwa bulan Ramadan ini ada 3 fase, ada 3 pembagiannya. Tetapi ketiga fase atau pembagian itu adalah berkaitan semua. Seperti hari pertama atau malam pertama sampai ke 10 adalah rahmat pengamasian Allah Ta'ala. Jadi punairu kinakamasian Allah Ta'ala mulai dari malam pertama sampai terakhir. Malam pertama ke 10 adalah rahmat. Kemudian 11 ke 20 adalah magfirah, ampunan. Sehingga kita bisa diampuni dosa-dosa kita. Sehingga kita keluar dari Ramadan ibarat bayi yang baru dilahirkan dari ibu kita. Dan yang terakhir di fase ketiga ini yang berat. Karena ibaratnya masuk ke final. Inilah ujian yang paling berat di fase terakhir. Yaitu malam ke-21 sampai malam terakhir. Yaitu itqun minan nar. Dijauhkan daripada api neraka. Tetapi ini kita bisa raih kalau seperti yang saya katakan mulai dari pertama sampai terakhir. Mudah-mudahan ceramah subuh yang sempat saya sampaikan pada subuh kali ini 5 kemuliaan Ramadan yang tidak ditemukan di bulan lainnya insyaallah dapat kita amalkan khususnya di terakhir Ramadan ini. Mari kita semakin giat untuk mencari namanya Lailatul Qadar sehingga insyaallah kita sebanding dengan 83 tahun kita beribadah. Mudah-mudahan apa yang sempat saya sampaikan insyaallah kita dapat amalkan dan adapun kelebihan itu hanya dari Allah. Kalau ada kekurangan dari pribadi saya sendiri sebagai manusia biasa tak luput daripada kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.